Di era saat ini, kita tentunya pernah setidaknya mendengar julukan membara yang digaungkan para sepuh persepak bolaan Indonesia, yakni Timnas Indonesia dulunya merupakan Macan Asia. Bila kita mundur ke belakang, julukan Macan Asia yang disematkan kepada Timnas Indonesia berawal dari prestasi skuad Garuda meraih medali perunggu Asian Games 1958 yang saat itu dinahkodai oleh pelatih asal Yugoslavia, Antun Pogacnik. Selain itu, Indonesia juga melaju ke babak perempat final Olimpiade Melbourne 1956 dengan sempat menahan imbang salah satu tim terkuat di Eropa, Uni Soviet. Namun, bila kita melihat bagaimana perjalanan Indonesia di era itu, sebenarnya menjadi sebuah perdebatan, apalagi merujuk pada prestasi Indonesia. Memang, selain perunggu Asian Games 1958 dan perempat final Olimpiade 1956, Indonesia juga menjuarai beberapa turnamen internasional seperti Piala Emas Aga Khan 1966, Kings Cup 1968, hingga Merdeka Games 1969. Sayangnya, kebanyakan gelar juara yang diraih Timnas Indonesia di masa lalu berpredikat sebagai turnamen persahabatan, bukan turnamen mayor atau resmi. Berbicara SEA Games, Indonesia baru bisa juara pada 1987. Sedangkan lolos ke putaran final Piala Asia pertama kalinya baru terjadi pada edisi 1996. Mungkin julukan Macan Asia paling cocok bisa kita sematkan pada Timnas Burma era 1960-an hingga 1970-an. Negara Burma atau yang sekarang dikenal sebagai Myanmar merupakan raja sepak bola Asia masa lampau yang kini sedang tertidur akibat kemerosotan prestasi di era modern. Era keemasan sepak bola Burma di kancah Asia dimulai pada tahun 1950-an yang diawali pada pergelaran Asian Games 1954 di Filipina. Timnas Burma meraih medali perunggu usai melaju hingga babak semifinal. Di babak perebutan tempat ketiga, Burma menaklukkan Indonesia dengan skor yang sengit 5-4. Torehan lebih manis kembali terjadi di perhelatan Asian Games 1966 di Bangkok. Burma meraih medali emas setelah di partai final menaklukkan Iran dengan skor 1-0. Itu menjadi kali pertama Burma meraih medali emas Asian Games. 2 tahun berselang, pada 1968, saat diselenggarakannya Piala Asia, Burma berhasil menempati peringkat kedua klasemen sehingga meraih predikat runner-up pada Piala Asia edisi 1968 yang dihelat di Iran. Prestasi tersebut menjadi torehan prestasi terbaik Burma atau kini bernama Myanmar sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Asia hingga saat ini. Bahkan negara-negara ASEAN pun belum ada yang mampu menyamai prestasi tersebut. Pada perhelatan Asian Games 1970, Burma kembali membawa pulang medali emas. Capaian medali emas untuk kedua kalinya bagi Timnas Burma membuat para pemainnya dideklarasikan menjadi pahlawan nasional. Tak hanya di level Asia, Burma juga berhasil menembus level dunia. Burma berhasil lolos ke putaran final Olimpiade 1972 di Munich, Jerman Barat, usai menjadi juara grup babak kualifikasi. Bersama dengan Malaysia, Burma melenggang ke Olimpiade 1972. Di babak fase grup, Burma tidak hanya menjadi tim penggembira saja. Mereka berhasil memberikan perlawanan sengit terhadap Uni Soviet dan Meksiko. Mereka hanya kalah tipis 0-1 di 2 laga tersebut. Burma meraih kemenangan menghadapi Sudan di laga terakhir dengan skor 2-0 dan pulang ke negaranya dengan kepala tegak meraih 1 kemenangan di Olimpiade. Sepak terjang Burma di sepak bola Asia dan dunia menjadi momok bagi rival-rival mereka di Asia Tenggara. Pergelaran SEA Games seakan menjadi makanan renyah bagi skuad sepak bola Burma. Mereka berhasil menorehkan prestasi mentereng dengan 5 kali meraih medali emas sepak bola SEA Games, yakni dari tahun 1965, 1967,
1969, 1971, dan 1973. Tak sampai di situ saja, Burma juga bergelimang gelar juara di turnamen-turnamen persahabatan atau non-mayor. Seakan sudah menjadi cemilan ringan bagi Burma, mereka meraih 3 kali juara turnamen merdeka pada 1964, 1967, dan 1971. 4 kali juara turnamen Jakarta Anniversary pada 1971, 1973, 1974, dan 1975. Hingga 3 kali juara President's Cup atau bisa disebut Korean Cup pada 1971, 1972, dan 1973. Di setiap era keemasan, tentu sebuah tim juga memiliki pemain terbaiknya. Di era tersebut, Burma memiliki pesepak bola yang dijuluki sebagai Pele dari Burma. Ia bernama Suk Bahadur. Sang striker dikenal tajam dalam menyerang dan kuat dalam bertahan. Ia memiliki kecepatan yang luar biasa. Menariknya, Bahadur juga merupakan seorang sprinter nasional yang mampu menempuh jarak 100 meter di bawah 11 detik saja. Bisa dibilang Suk Bahadur menjadi pemain terbaik Burma sepanjang masa yang membantu negaranya bergelimang prestasi di era 60-an hingga 70-an. Namun, memasuki pertengahan tahun 70-an, tepatnya pasca meraih medali emas SEA Games 1973, Burma mulai memasuki era kegelapan di mana keringnya prestasi dan generasi emas mereka yang mulai meredup. Hal ini tak terlepas dari kudeta militer yang terjadi pada 1962. Sejak kepemimpinan jatuh ke tangan Ne Win, Burma mengalami ketidakstabilan ekonomi. Jebolan era keemasan Burma, yakni Umyo Min-myung, mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur berkurang akibat peralihan fungsi dan tertutupnya negara, membuat sistem pembinaan sepak bola Myanmar menjadi tersendat yang berimbas kepada regenerasi timnas Burma. Faktor lainnya ditambah dengan semakin minimnya tenaga-tenaga pelatih dari luar negeri yang berakibat transformasi ilmu sepak bola modern menjadi mandek. Belum lagi para pemain yang dicegah untuk berkiprah di luar negeri, membuat pada akhirnya mereka memutuskan untuk pensiun. Di saat negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, hingga Indonesia masih eksis berprestasi setidaknya di region Asia Tenggara, Burma yang kini kita kenal justru tenggelam. Usai berganti nama, Myanmar, belum ada tanda-tanda kebangkitan sepak bola mereka di era saat ini. Sempat beberapa kali menembus 4 besar Piala AFF atau SEA Games, namun performa Myanmar tak mampu konsisten. Gairah sepak bola Myanmar sempat bangkit ketika pada 2014 timnas U19 mereka mampu menembus babak semifinal Piala Asia U19 yang sekaligus memberikan tiket kelolosan otomatis ke Piala Dunia U20 2015 di Selandia Baru. Itu menjadi prestasi tertinggi dari generasi yang disebut-sebut sebagai generasi emas timnas Myanmar yang telah terlahir kembali. Sayangnya, generasi emas yang disebut itu tak berumur panjang hingga Myanmar kembali meredup di kancah sepak bola internasional. Entah sampai kapan negara yang pernah menjadi raksasa sepak bola Asia ini bakal terbangun dari tidur panjangnya. Sepak bola Myanmar bukan tanpa harapan. Sepak bola mereka bisa saja bangkit dan kembali merajai tanah Asia Tenggara dan Asia. Namun sepertinya hal itu bakal membutuhkan waktu yang amat panjang buat menyaksikan Myanmar menjadi lawan yang sepadan bagi timnas Indonesia di kancah Asia. Bagaimana tanggapan kalian, Bung? Coba tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.